Fazaira dari kelas FM24A. Melalui video ini, saya akan mengedukasikan mengenai antibiotik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi, edukasi, dan informasi. Jadi saya akan mengedukasi melalui pamflet yang telah saya buat. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kamu ingin mengetahui mengenai antibiotik ya? Jadi untuk antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik itu digunakan untuk penyakit seperti flu dan batuk karena umumnya disebabkan oleh virus. Kalau diperlukan antibiotik, penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dokter. Jadi tidak boleh asal membeli antibiotik di apotek tanpa resep dokter. Saya dapat antibiotik, cara minumnya bagaimana? Aturan penggunaan antibiotik itu pertama diminum sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter, lalu ikuti aturan minumnya sebelum atau sesudah makan sesuai dengan etiket yang ada di kemasan. Untuk minumnya itu di waktu yang sama pada setiap hari. Misalnya kamu mendapatkan resep obat 3 kali sehari. Cara menentukannya itu sehari itu kan ada 24 jam. Jadi 24 jam dibagi 3 itu 8. Yang berarti kamu minumnya per harinya itu setiap 8 jam. Misalnya diminum jam 6 pagi. 8 jam setelah jam 6 pagi itu jam 2 siang. Lalu 8 jam dari jam 2 siang itu jam 10 malam. Jadi diminumnya itu per 8 jam. Begitupun jika kamu mendapatkan obat 2 kali sehari, yang berarti satu harinya itu 12 jam per 12 jam minumnya. Jadi yang pertama itu di jam 6 pagi, 12 jam selanjutnya di jam 6 sore. Lalu kalau lupa minum antibiotiknya bagaimana? Kalau lupa, segera minum saat ingat. Jika sudah mendekati jadwal dosis berikutnya, lewati dosis yang lupa. Jangan menggandakan dosis. Jadi misalnya tadi kan minum jam 6 pagi, terus baru ingat di jam 8 pagi. Terus minumnya jadi 2 tablet karena yang jam 6 itu lupa. Itu nggak boleh. Jadi minumnya 1 tablet aja. Terus lanjutkan minumnya sesuai dengan jadwal berikutnya. Oh, gitu. Aku mau tanya lagi. Kadang kan sembuhnya lebih cepat ya. Kalau sudah merasa sembuh, boleh berhenti minum antibiotiknya? Gak boleh, antibiotik itu harus tetap diminum walaupun gejalanya sudah berkurang atau terasa tubuh merasa lebih baik. Tapi antibiotiknya itu harus tetap dihabiskan sampai tuntas. Kenapa harus dihabiskan? Karena jika dihentikan terlalu cepat, bakteri bisa saja sebelum mati sepenuhnya. Akibatnya infeksi dapat kambuh kembali dan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga pengobatan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Terus lalu gimana cara mencegah resistensi antibiotik? Cara mencegahnya itu gunakan antibiotik sesuai resep dokter, menghabiskan antibiotik sesuai dengan anjuran, tidak membeli antibiotik tanpa resep, tidak menggunakan sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya, dan tidak memberikan antibiotik kepada orang lain. Apakah antibiotik punya efek samping? Ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain mual, muntah, diare, serta ruam atau gatal pada kulit. Kalau efek samping yang parah bagaimana? Muncul efek samping yang parah seperti sesak napas, bengkak pada wajah, bibir, atau kelopak mata, maupun reaksi alergi berat lainnya, segera hubungi tenaga kesehatan atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, dari kesimpulannya antibiotik harus digunakan sesuai resep, diminum tepat waktu, dan dihabiskan sampai tuntas ya? Betul sekali, dengan begitu pengobatan menjadi lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Baik, terima kasih informasinya.